Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada kesempatan ini, Bapak minta waktu ya ke kalian menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan bimbingan karir ya untuk kalian, untuk kelas 12. Karena tujuan kalian belajar di SMA itu adalah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih. Kalau di SMK itu tujuannya yaitu untuk memasuki dunia. Marilah kita awali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ya, mohon maaf kepada semua, kameranya dibuka sehingga saya bisa bertatap muka dengan kalian walaupun dalam bentuk daring ya. Sana udah ada jamboardnya ya. Silakan kalian isi. Ada 2 pertanyaan itu, bagaimana perasaan hari ini? Apakah kalian lagi senang atau lagi ceria atau sedang apa ya? Yang tahu hanya diri kalian. Ungkapkan perasaan itu, boleh menggunakan warna, gambar, atau emoticon. Yang masih titik-titik di sana ada 2 mata ya. Lagi melihat mungkin lagi menerawang awan, mendung berawan dari jempol 2. Yang masih garis-garis juga nggak apa-apa, tuh ada yang horizontal ya, menandakan bahwa hati saya selama ini lurus gitu kan, horizontal lurus ya. Today pada kesempatan ini kalian akan diberikan layanan bimbingan karir ya untuk kelas. Bimbingan konseling ini ada 4 layanan bimbingan karir ya untuk kelas. Saat ini sedikit ya tentang tadi bagaimana keadaan hari ini tadi telah disampaikan di dalam jamboard itu. Kemudian apa manfaatnya? Kemudian yang manfaat yang pertama itu bagian dari kesadaran diri. Kemudian yang kedua agar kalian dapat mengelola emosi dan fokus di dalam mengelola diri. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga itu agar dapat berempati. Ini masuk kepada kesadaran sosial ya, berempati terhadap diri dan orang lain, tentunya seperti itu. Yang keempat, mempunyai daya lenting, kemampuan bertahan. Ini ada di dalam 5 kompetensi emosional. Kemudian nanti ada dalam bentuk bisa bertahan dalam kesulitan. Walaupun dalam kondisi daring yang biasanya masalahnya di dalam koneksitas atau pulsa ya atau apa ya. Jadi kesulitan ini mudah-mudahan bisa diatasi oleh kalian. Kemudian resiliensi yaitu keterampilan sosial. Ini keterampilan yang dimiliki oleh kalian potensinya. Kemudian yang kelima, dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan nanti ke depan tentang bimbingan karir kelanjutan studi untuk kalian. Jadi dalam mengambil keputusan saat ini kalian harus tepat ya, sehingga tidak ada istilah aduhung ya nantinya. Jadi kalian harus tepat sesuai dengan cita-cita kalian, sesuai dengan minat kalian dan kesiapan belajar kalian. Materi ini yaitu mengenai rencana studi sekedar. Mengapa ini perlu untuk kalian? Karena tadi di depan udah disebutkan oleh Bapak bahwa tujuan pendidikan di SMA ini adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya seperti itu. Di dalam memilih perguruan tinggi itu harus berdasarkan satu, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar kalian nanti di perguruan tinggi tentu berbeda dengan ketika kalian belajar di SLTA ya. Tapi tidak jauh berbeda. Mungkin ya hanya levelnya, tingkatannya. Yang sekarang murid kalian itu siswa, nanti adalah mahasiswa. Maha itu adalah tinggi ya, di mahasiswa nantinya. Yang kedua, berdasarkan minat murid. Ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain karena kalian memilih perguruan tinggi itu harus berdasarkan minat. Minatnya kemana, apa yang diinginkan, mau jadi apa saya ini nanti ke depannya. Terus harus didukung dengan
potensi-potensi apa yang dimiliki oleh saya ini, sehingga nanti tidak ada kesulitan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Berdasarkan minat ini perlu juga, mengapa kalau minat satu orang dengan yang lain kadang berbeda gitu. Karena minat ini ada di dalam hati kita gitu kan. Minat saya ingin seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar punya kemandirian, tidak bisa didorong oleh keinginan orang lain, tetapi keinginan apa yang diinginkan orang lain itu mungkin faktor eksternal itu ya, yang bisa mendorong, memberikan motivasi untuk kalian untuk bisa berkembang dan mengembangkan. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam profil belajar murid ini, strategi-strategi di dalam pembelajaran yang disukai oleh murid. Ada yang senang dengan pembelajaran daring, ada yang senang dengan pembelajaran tatap, ada yang senang dengan kombinasi keduanya antara daring. Tetapi yang esensi ini bahwa baik pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka, yang jelas adalah benang merahnya, pesannya bisa ditangkap oleh kalian. Ilmu-ilmu dari Bapak Ibu guru atau dari cara kalian belajar di perpustakaan lewat membaca, lewat jaringan internet dan sebagainya, itu membuat kalian belajar yang itu tergantung kalian senangnya pakai belajar seperti apa. Mudah-mudahan ya Bapak berharap, sekolah berharap bahwa pembelajaran kalian bisa kalau dengan tatap muka ini perilaku tingkah laku kalian itu bisa dilihat gitu kan, seperti apa gitu kan. Karena kesannya saya juga sama waktu SMA itu adalah, kalau lagi SMA itu ya hal-hal segalanya itu, nah usia-usia kalian itu lagi tumbuh. Dan kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai prospek lapangan kerja. Jadi ketika kalian mengambil prodi apa yang diinginkan itu, seyogianya prospek lapangan kerjanya itu kemana? Karena endingnya itu adalah bekerja gitu kan. Karena kita hidup ini untuk menghidupi kehidupan ini diantaranya dengan bekerja. Jadi prospek lapangan kerja ini harus penting untuk kalian, diperhatikan oleh kalian. Jadi lapangan kerja apa yang diinginkan oleh saya, kata kalian itu. Oh, saya misalkan ingin menjadi seorang dokter, maka tentunya harus belajar di Fakultas Kesehatan itu ya. Ada yang bercita-cita saya ingin menjadi seorang apoteker, maka itu juga harus lewat pendidikan ya. Atau saya juga ingin belajar saya ingin teknik ya, mangga, itu kalian yang menginginkan dan memilihnya. Seorang guru BK ini, konselor sekolah itu hanya memberikan alternatif, memberikan motivasi untuk kalian kemana alternatif. Saya ingin menjadi teknokrat atau ahli paramedis dan sebagainya ya. Bidik dari sekarang, silahkan. Kalian itu harus melihat prospek lapangan kerjanya kemana, di mana. Pemerintah menyiapkan enggak tentang itu, atau kita tidak ketergantungan kepada pemerintah, tapi saya harus bisa mandiri untuk menghidupi sendiri, keluarganya, dan orang lain kalau bisa itu ya, dengan cara wira swasta atau membuka lapangan kerja sendiri. Tip alternatifnya sesuai dengan minat kalian dan kesiapan yang ada pada diri kalian. Kemudian yang kelima yaitu dukungan orang tua. Dukungan orang tua ini jangan kalian strategi memilih PTN dan PTS. Ini perlu ya, saya mengharapkan nanti kalian bisa tanya jawab ya dari kegiatan ini, sehingga bisa lebih berkembang. Hal-hal apa yang diperlukan di dalam memilih strategi
memasuki perguruan tinggi baik negeri atau perguruan tinggi swasta. Yang pertama, strategi memilih PTN atau PTS itu adalah tentang kenali diri. Siapa saya ini? Siapa aku ini? Kata Neng siapa ini? Kata Jihan ini siapa saya ini? Kata Rai Resti ini, aku ini siapa? Pesantrennya selama berapa tahun yang siapa di pesantren dulu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu hal-hal yang baik untuk ditingkatkan, yang kurang baik untuk diperbaiki. Begitu juga di dalam perilaku-perilaku kalian. Yang sudah baik, jangan ditinggalkan. Seperti apa yang sudah baik itu? Sholat 5 waktu, terlaten gitu ya. Kita itu membiasakan hal-hal yang positif. Disiplin diri, ya. Disiplin dari diri sendiri dimulainya. Kalau bisa kalian, strategi memilih PTN itu potensi apa yang dimiliki oleh kalian. Jadi potensi ini kaitannya dengan hal-hal yang ada pada diri kalian ini. Potensi-potensi yang menentukan dari saat ini. Kemudian keadaan orang tua tadi telah saya sebutkan. Yang kelima adalah mengenal PTN-nya. Di mana saya akan belajar nanti di perguruan tingginya. Kemana perguruan tingginya. Kemudian memilih prodinya, memilih PTN-nya, apakah kita di negeri mana atau di swasta di mana. Karena tujuan-tujuan kita ini adalah keinginan semua itu belajar di PTN. Tetapi kalau PTN-nya itu dibatasi biasanya seperti itu, sama ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara swasta dan negeri juga ya. Kalian harus melihatnya tentang akreditasinya kalau di swasta itu. Yang penting kalian bisa melanjutkan perguruan tinggi semuanya ya dari kelas IPA 6 ini. Kemudian memilih prodi. Prodi selanjutnya tentang jalur untuk masuk PTN dan PTS ini. Ya banyak sekali cara-cara untuk melihat masuk ke perguruan tinggi itu banyak caranya. Di antaranya ada lewat SMPTN, ini adalah dari nilai rapot kalian. Nah, dari nilai rapot kalian itu dilihat dari semester 1 sampai semester 5 ya. Kadang perguruan tinggi ada yang menggunakan semester 1 sampai semester 4. Tetapi ada juga perguruan tinggi yang menggunakan semester 1 semester 5. Jadi tugas kalian di awal adalah kalau ingin mengikuti SMPTN itu dilihat dulu nilai rata-rata kali SBM. Kalian juga bisa ya nanti belajar mengikuti mengikuti masuk perguruan tinggi itu lewat jalur SBM atau lewat ujian mandiri atau lewat PTK UIN. Kalau PTK UIN itu adalah khusus untuk di UIN ya, UIN yang ada di Indonesia. Kalau PMDK biasanya untuk perguruan tinggi swasta, itu kan. Nah, tetapi PMDKI juga masih digunakan di Poltek misalkan, itu kan. Nah, jadi banyak alternatif lain, jalur-jalur yang bisa kalian masuk ke PTN dan PTS. Mengenai informasi ya tentang daya serap murid SMA 1 Singaparna ya, alumni SMA 1 Singaparna yang melanjutkan ke PTN dan PTS ini, kalian bisa dilihat di blog BK SMA 1 Singaparna. Nah, di bimbingan konseling ada blognya, kalian bisa membuka blog itu ya, blog BK ya, membuka ruang diskusi ya untuk kegiatan ini karena kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya, kita punya waktu sampai 8.30 untuk kegiatan ini. Silahkan bisa lewat acungkan tangan langsung ya, atau bisa ditulis di chat box ya. Saya ingin melihat dari kalian sehingga saya bisa memetakan kalian ya ke depannya seperti itu. Mana ini? Silakan. Saya tunggu ya 5 menit. Assalamualaikum Bapak. Ya, mangga Susan. Bapak gini kan mau tanya. Mangga. Kan misalkan punya sertifikat online. Kayak sertifikat nasional gitu, itu harus dicetak atau kayak gimana Pak? Soalnya kan online ya. dan MPTN. Ya,
Nanti untuk yang memiliki sertifikat itu dicetak ya. Yang memiliki sertifikat semua dicetak. Nanti kan bidik misi deh ya. Mohon maaf sekali. Tetapi ini perlu juga disampaikan kepada kalian, yaitu kalau memiliki kartu KIP, kartu Indonesia Pintar ya, atau memiliki kartu PKH, itu kan ada 5 kalau tidak salah ya kartu-kartu itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Tetapi yang untuk KIP mahasiswa ini, untuk KIP belajar dari mahasiswa ini nanti ada itunya aplikasi aturan-aturannya. Yang jelas kalau kalian memiliki kartu KIP ini, nah, jadi bahan untuk dasar untuk bisa masuk ke sana. Nah, simpulkan bahwa di dalam memilih perguruan tinggi ini berdasarkan kesediaan belajar murid, berdasarkan minat murid, dan berdasarkan profil belajar murid. Itu menjadi dasar untuk kalian di dalam membuat pilihan, ya, membuat pilihan strategi-strategi di dalam memilih perguruan tinggi. Yang 5 tadi saya sebutkan ya di muka, tentang yang terakhir itu tentang keputusan yang bertanggung jawab dalam menentukan keputusan untuk kalian. Itu 5 kompetensi di dalam KSE, pembelajaran sosial emosional. Ya, bagaimana kalian membuat keputusan berdasarkan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin di sana kalau dikaitkan dengan materi sekarang mengenai kelanjutan pendidikan tinggi ini, bagaimana kalian sebagai murid itu membuat keputusan-keputusan di dalam memilih perguruan tingginya nanti ke depannya. Itu ya, seperti itu. Gimana, kita cukup aja pertemuan ini, bisa di-chat aja lah, bisa di-chat ya. Silahkan aja yang apa yang bisa ditemukan dari kegiatan ini. Manfaatnya apa dari pertemuan ini? Ya, silakan. Cepat ya waktunya, saya kasih waktu 1-2 menit aja. Apa manfaat atau yang ditemukan dari kegiatan ini? Apakah penyampaian dari Bapak ini bisa diterima oleh kalian, bisa diserap oleh kalian, atau bagaimana? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi menyampaikan bahwa dalam pembelajaran layanan bimbingan karir yang dilaksanakan pada kelas 12 MIPA 6 di SMA 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, saya belum sempurna ya dalam menyampaikan layanan bimbingan karir kepada muridnya dalam hal pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ke depan yang harus diperbaiki mengenai bagaimana pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini dapat terus meningkatkan upaya perbaikan dalam pembelajaran ke depannya. Hal yang perlu diperbaiki mengenai pembelajaran diferensiasi itu, pertama tentang kebutuhan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Itu ketiganya harus dapat mengena dalam pembelajaran layanan bimbingan karir yang diberikan kepada muridnya di kelas. Kemudian saya juga menyadari bahwa di dalam pembelajaran sosial emosional tadi yang telah saya sampaikan itu belum sempurna. Mengapa? Minimal ada 5 yang harus disampaikan, minimal 2 dari 5 yang harus disampaikan dalam pembelajaran KSE ini. Pembelajaran KSE yang mengenai pertama kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima kebutuhan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kelima dasar itu hendaknya dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran layanan bimbingan konseling di kelas tersebut.
kami juga menyadari ya hal-hal tersebut harus bisa diperbaiki ke depannya. Mengapa harus diperbaiki? Karena untuk mencapai kesempurnaan di dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Saya menyadari juga bahwa di dalam pembelajaran daring ini mengalami kesulitan. Apa yang diantaranya kesulitannya itu? Pertama, di dalam koneksitas. Kadang tidak sama antara koneksitas satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga itu menyulitkan kami di dalam pembelajaran dalam